Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras dan lama menyebabkan Sungai Citanduy di Kabupaten Tasikmalaya meluap dan merendam puluhan rumah warga. Seorang petani yang terseret Sungai Cihejo di Kabupaten Bandung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lagi dan lagi, puluhan ibu di kota Sukabumi menjadi korban penipuan investasi bodong. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi pertama, hujan deras yang mengguyur sejak pukul 7 hingga tengah malam menyebabkan Sungai Citanduy meluap. Luapan air masuk ke permukiman warga pada Rabu dini hari tadi. Akibatnya, puluhan rumah warga terendam banjir. Hingga Rabu siang, banjir belum juga surut. Hujan deras yang turun di wilayah hulu Sungai Citanduy, Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan air meluap ke pemukiman warga pada Rabu dini hari. Air masuk ke rumah warga di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Warga Sukaresik yang sudah terbiasa dengan banjir mengantisipasinya dengan mengamankan harta benda mereka. Hingga Rabu pagi, banjir akibat luapan Sungai Citanduy ini masih tinggi. Warga berharap adanya bantuan makanan karena mereka memilih untuk bertahan di dalam rumah. Dari jam berapa, Pak? Ya, kurang lebih dari jam 7 sampai jam 12-an. Soalnya saya meronda di sini. Meronda. Iya. Ini tiap tahun atau apa, Pak? Hampir tiap tahun ada banjir, cuman ini kan memang nggak tiap hari, cuman asal hujan gede suka begini, suka banjir. Hujannya dari jam berapa, Pak? Dari jam 7-an. Dari jam 7 sampai berapa? Jam 12-an. Yang terendam banjir, rumah ada berapa rumah, Pak, di sini? Di sini Yang masuk air. Kira-kira 2 RT, tapi memang nggak semua. Kira-kira 2 RT lah di sini. Kalau kan 1 RW sekitar ada di sini 3 RT, di sono 2 RT. Sementara itu, hingga Rabu siang, banjir yang memendam Desa Tanjung Sari belum juga surut. Banjir dengan ketinggian hingga 60 cm merendam jalan utama antar kecamatan. Akibatnya, kendaraan warga tidak bisa melintas. Warga pun lebih memilih jalan yang memutar. Banjir juga menutup akses ke sekolah, sehingga para siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah tidak bisa bersekolah. Sekolahnya di sekolah mana? MI. Berenang. Ini sekolahnya kebanjiran. Enggak sekolah. Oh, setiap banjir Ade sama teman-teman nggak sekolah kayak gini. Banjir. Ya. Jadi jalan yang ke sekolah tertutup banjir. Ya banjir. Eta sekolah eta. Nah, itu sekolahnya. Ya. Nggak bisa buat sekolah ya, Bu ya. Iya. Jalanan juga tertutup banjir ini, Bu. Banjir iya kan. Kendaraan bisa lewat nggak, Bu? Setiasa. Sudah agung mah kan dia sepi. Sepi ya. Nggak bisa lewat ya kendaraannya. Wilayah ini merupakan langganan banjir di wilayah Sukaresik karena ada pertemuan 2 sungai, yaitu Sungai Cijolang dan Citanduy. Kondisi sungai tidak mampu menampung air, ditambah dengan adanya pendangkalan sehingga membuat banjir mudah masuk ke dalam pemukiman warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Ratusan makam di 2 lokasi pemakaman di Desa Kertaraharja Ciamis kembali terendam banjir luapan Sungai Citanduy. Warga belum bisa memindahkan lokasi makam karena tidak memiliki lahan yang luas. 2 lokasi pemakaman di Desa Kertaraharja Ciamis berubah menjadi kubangan besar Rabu siang. Sebagian makam bahkan tenggelam hanya menyisakan nisan. Ratusan makam ini kembali terendam banjir dari luapan Sungai Citanduy setelah kawasan diguyur hujan lebat sepanjang Selasa malam. Banjir memang kerap melanda lokasi makam setiap kali Sungai Citanduy banjir besar.
Namun warga tidak berdaya untuk memindahkan lokasi makam karena tidak memiliki lahan yang luas. Sudah sering makam ini terendam banjir, Oh, Pak? ini mah setiap hujan pasti kebanjiran. Banjiran. Iya, Ini makam ada berapa banyak nih, Pak? ya kurang tahu ya. Soalnya kan udah banyak. Banyak, Udah ya. lama. Ya. Ini makam untuk warga mana nih, Pak? Warga Sukapulang, Kepulang desa Desa Kertaharja Harja. ya. Ini nggak bisa dipindah atau gimana nih, Pak? Nggak bisa soalnya nggak ada lagi tempat. Nggak ada tempat ya. Ini Warga hanya bisa pasrah sampai menunggu banjir surut. Pemerintah diharapkan mencari solusi agar Sungai Citandui tidak meluap ke area pemakaman. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Diguyur hujan deras selama 1 jam, Sungai Cihejo di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung, Selasa petang meluap. Seorang petani tewas akibat terseretnya deras aliran sungai, jasadnya ditemukan sejauh 5 km. Mohon untuk hati-hati, curah air makin. Dalam rekaman video amatir ini, terlihat derasnya air sungai Cihejo meluap hingga meluber ke ruas jalan utama di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sejumlah kendaraan, terutama roda 2, ikut terseret arus. Sementara pengendara roda 4 memilih untuk menepikan mobilnya sambil menunggu surutnya air. Derasnya air yang meluap ke ruas jalan dipicu turunnya hujan deras selama 1 jam. Dalam peristiwa ini, seorang warga atas nama Yayan Purnama tewas akibat hanyut terseret derasnya luapan Sungai Cihejo. Jasad korban yang terseret sejauh 5 km itu baru ditemukan mengambang di kawasan Pacet. Korban yang berprofesi sebagai petani ini awalnya hendak pulang ke rumah. Namun Sungai Cihejo yang meluap menyeret korban yang tengah berada di area kebun. Makan korban, seorang pekebun atas nama Yayan terseret di Sungai Cihejo ya, terseret air sungai sehingga beliau sampai di perbatasan desa resmi tinggal. Gitu. kronologi seperti apa? Kronologisnya dia sedang berkebun ya, cuma karena ada yang dibereskan sehingga dia tidak menyadari keburu datang air cukup gede gitu ya di Sungai Cihejo. Akhirnya dia terseret. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Selain dipicu curah hujan yang tinggi, kondisi lahan perbukitan yang minim resapan air akibat kerusakan hutan juga membuat Sungai Cihejo meluap. Beruntung, luapan sungai hanya meluber ke ruas jalan dan tidak sampai merendam pemukiman warga. Kondisi banjir di jalan diketahui sudah surut 1 jam kemudian, sehingga lalu lintas kembali berangsur normal. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Pencarian korban terakhir yang hanyut akibat terbawa ombak pantai barat Pangandaran akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan terapung di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Rifki Ajamudin, warga Ciamis, korban hanyut akibat terbawa ombak pantai Pangandaran, akhirnya ditemukan mengambang di lepas pantai Pangandaran pada Selasa sore. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 500 meter dari lokasi kecelakaan. Jasad korban kemudian dievakuasi tim SAR dan langsung dibawa ke RSUD Pandega, Pangandaran. Setelah dilakukan identifikasi, korban dibawa pihak keluarga ke Ciamis. Kedua atas nama Rifki Ajamudin telah ditemukan oleh tim SAR gabungan di perairan Pantai Barat, tepatnya kurang lebih 500 meter dari TKP. Berarti ditemukan yang kedua ini jarak sama yang pertama berapa hari? Jaraknya hanya satu hari. Ditemukan dalam kondisi seperti apa nih? Tertelupuk untuk posisi fotonya. Untuk radiusnya Pak dari titik tenggelamnya, yang kemarin sama yang sekarang Pak? Sama aja. Sebelumnya, korban mengalami kecelakaan pada Jumat pekan lalu. Saat kejadian, korban bersama teman-temannya sedang asyik berenang. Mereka kemudian terseret ombak pantai Pangandaran. 9 orang selamat, sedangkan 2 orang lainnya hilang terbawa arus. Korban pertama bernama Asep Muhtadin sudah ditemukan pada hari Senin siang.
Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Penyakit demam berdarah dengue masih merebak di Kabupaten Subang hingga hari Selasa lalu. Sejak awal tahun, 489 pasien DBD menjalani perawatan di RSUD Subang. 8 orang diantaranya meninggal dunia. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ciereng Subang terus didatangi pasien dengan gejala demam berdarah. Para pasien yang dirawat adalah anak-anak dan orang dewasa. Mereka umumnya mengalami gejala demam dan muncul bintik-bintik merah pada kulit. Penyakit apa? DBD. Keluhannya seperti apa sih? Saya jelaskan nggak? Lemas, linu. Katanya sempat keluar darah juga? Iya, mimisan. Keluar darah dari mana? Iya. Sekarang gimana kondisinya? Aman lah, alhamdulillah sekarang udah baik. Menurut pihak rumah sakit, jumlah pasien yang dirawat rata-rata mencapai 100 pasien dalam 1 bulan. Sejak awal tahun 2024, ada 489 pasien DBD yang dirawat, 8 diantaranya meninggal dunia. Dari bulan Januari sampai dengan April, ya masih berlangsung April ini, total pasien DBD yang dirawat di kita itu berjumlah 489 orang. Ya. Yang meninggal? Yang meninggal dari pada tahun 9 ini meninggal 8 orang. Ya. Paling tinggi di bulan apa, Dok? Paling tinggi di Januari, ya ada 154 orang. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Subang, jumlah kasus DBD sejak awal tahun 2024 hingga kini mencapai 997 kasus. 18 orang di antaranya meninggal dunia. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Petugas mengimbau agar warga kembali menggencarkan tindakan pencegahan dengan gerakan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang berbagai barang yang berpotensi menjadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.